Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 mata kuliah seminar manajemen operasi bersama rekan saya Mongga akan menjelaskan tentang manajemen kinerja dan kerangka manajemen kinerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang definisi manajemen kinerja menurut para ahli, dan yang kedua definisi manajemen kinerja. Yang ketiga, fungsi-fungsi manajemen kinerja. Yang keempat, pembahasan artikel pertama. Yang kelima, pembahasan artikel kedua. Dan yang terakhir, penutupan. Nah, selanjutnya yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen kinerja menurut para ahli. Yaitu yang pertama, Armstrong dan Baron tahun 1998 menjelaskan bahwa manajemen kinerja merupakan pendekatan strategis dan terintegrasi untuk memberikan hasil yang sukses dalam organisasi dengan meningkatkan kinerja dan mengembangkan kemampuan tim dan juga individu. Yang kedua ada dari Wibowo tahun 2007. Dari Wibowo, manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Mongga. Baik, selanjutnya saya Mongga Nur Al-Qur'ani yang akan memaparkan tentang apa itu manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu proses di mana seorang manajer dan karyawannya bekerja sama untuk merencanakan, memantau, dan meninjau kembali objektif atau sasaran kerja para karyawannya agar dapat memberikan kontribusi secara keseluruhan, baik itu untuk organisasi maupun perusahaan. Baik, selanjutnya fungsi manajemen kinerja bagi perusahaan. Fungsi yang pertama yaitu menjadi suatu indikator kinerja atau key performance indicator. Key performance indicator digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif dan jelas. Biasanya dalam bisnis atau perusahaan komersial, indikator kinerja digunakan di berbagai aspek keuangan, contohnya seperti laba. Lalu fungsi yang kedua yaitu untuk mencapai tujuan perusahaan. Artinya, manajemen kinerja berfungsi untuk membantu mencapai tujuan dari perusahaan. Keberadaannya membuat tujuan dari perusahaan bisa dimonitor atau dikalibrasi ulang jika diperlukan. Lalu fungsi yang ketiga yaitu menciptakan apresiasi, artinya berpikir bersama jauh lebih holistik daripada berpikir sendiri-sendiri. Ini akan memberikan semangat kerja bagi semua karyawan dan mereka akan bekerja keras karena mereka merasa dihargai dan diapresiasi oleh perusahaan. Lalu fungsi yang terakhir yaitu memperbaiki sistem kerja. Perbaikan dan penyempurnaan sistem yang ada itu akan memberikan dampak yang positif bagi semua karyawan dan juga perusahaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang artikel yang pertama dengan judul yaitu Barriers to and Enablers of Sustainability Integration in the Performance Management System of an Oil and Gas Company dengan penulis yaitu Rosi Georgia, Aka Siti Nabihah, Dayana Jalaluddin, Yusuf A. Abdallah, Journal of Cleaner Production 2016. Baik, yang pertama, latar belakang permasalahan. Industri migas meski menjadi andalan kemajuan ekonomi global dikenal merusak lingkungan, merusak habitat, dan mempengaruhi mata pencarian masyarakat yang tinggal di sekitar operasi situs. Terganggunya operasi serta tumbuhnya kesadaran tentang minat bumi sebagai yang tidak terbarukan sumber energi telah menyebabkan meningkatnya minat pada isu-isu keberlanjutan. Lalu selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan dari makalah ini atau penelitian ini adalah untuk menyelidiki hambatan dan pendorong integrasi keberlanjutan dalam sistem manajemen kerja perusahaan minyak dan gas. Selanjutnya ringkasan literatur yang digunakan. Menurut Feira dan Otley 2009, istilah sistem manajemen kerja atau PMS (Performance Management System) untuk menggambarkan pengelolaan dan pengendalian kerja organisasi secara holistik. PMS mencakup semua aspek kontrol organisasi termasuk kontrol yang terkait dengan MCS atau Management Control System dan menunjukkan perpindahan dari konvensional metode pengendalian segmentasi dalam organisasi. Lalu selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian digunakan yaitu kualitatif, digunakan untuk mengidentifikasi tahapan dan sarana integrasi dalam organisasi berdasarkan kerangka kerja. Lalu selanjutnya temuan-temuan penelitian.
Yang pertama, PMS atau Performance Management System dapat menjadi mekanisme penanaman keberlanjutan yang efektif jika dirancang dan digunakan dengan tepat. Lalu yang kedua, temuan penelitian ini telah memberikan pemahaman yang lebih luas tentang manajemen kontrol sistem dan SCS melalui konseptual SPMS atau Sustainability Performance Management System. Lalu kelebihan dan kekurangan artikel. Kelebihannya bisa dijadikan referensi untuk menyusun sebuah artikel yang serupa atau juga bisa dilanjutkan kembali penelitian ini karena berdasarkan informasi dari artikel ini memiliki kesempatan untuk memperluas penelitian ke perusahaan yang lebih luas. Lalu kekurangan dari artikel ini yaitu penelitian ini dibatasi oleh pendekatan organisasi kasus tunggal. Lalu selanjutnya manfaat yang dapat diambil untuk proposal penelitian yaitu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai SCS atau Sustainability Control System dan MCS Management Control System melalui konseptual SPMS atau Sustainability Performance Management System agar mengetahui bagaimana merancang sistem yang berkelanjutan dan terintegrasi. Untuk artikel kedua akan saya bahas. Untuk artikel ini berjudul Performance Management in the Public Sector atau manajemen kinerja di sektor publik. Penulis jurnalnya adalah Karen Freyer, Jinju Anthony, Susan Ogden. Performance Management in the Public Sector, International Journal of the Public Sector Management, volume 22, ISS 6, pp 478-498. Di sini, untuk latar belakangnya adalah selama tahun 1970 terjadi krisis di dalam NHS. Seperti halnya operasi tidak dapat dilakukan karena kurangnya dan ada ketidakpuasan yang meluas terhadap layanan publik secara umum dan pemerintah berusaha mengurangi pengeluaran. Yang kedua adalah tujuan penelitian ini adalah untuk menilai keadaan manajemen kinerja dan menyarankan area lebih lanjut untuk penelitian. Selanjutnya, metode penelitiannya adalah bersifat teoritis dan penelitian empiris untuk menguji hasil yang diperlukan. Nah, selanjutnya di sini akan membahas tentang literatur yang digunakan. Makalah ini melihat salah satu prinsip kunci MPM, manajemen kinerja dari Christensen dan Yoshimi 2001. Memeriksa literatur yang ada tentang subjek ini untuk mengidentifikasi kesenjangan dan kekurangan, mengusulkan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman tentang subjek ini. Selanjutnya, temuan-temuan. Dari sini, di literatur yang saya bahas, ada beberapa temuan yang pertama peningkatan kinerja, kedua akuntabilitas, ketiga transparansi, keempat kualitas layanan, dan terakhir nilai uang yang diharapkan belum terwujud di sektor publik. Ini membagi masalah menjadi 3 kategori dan menawarkan saran untuk perbaikan. Dan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dalam penelitian. Untuk kelebihan dari artikel ini adalah bahwa temuan yang digunakan untuk meningkatkan sistem manajemen kinerja baik dalam sektor publik maupun swasta dinilai bahwa memberikan gambaran umum tentang keadaan manajemen kinerja dan pengukuran dalam organisasi sektor publik dan menjelaskan kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari manajemen kinerja. Kekurangannya adalah bahwa literatur tentang interferensi, pelaporan, dan validitas statistik indikator, dan bagaimana memastikan bahwa kepemimpinan dan budaya mendukung manajemen kinerja. Untuk yang selanjutnya tentang manfaat yang diambil untuk proposal penelitian. Manfaat proposal ini adalah memberikan pengetahuan lebih luas tentang kinerja dalam sektor publik agar mengetahui bagaimana kinerja yang baik dengan cara yang lebih fleksibel dan juga luas. Baik, sekian video dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak telah menonton video kami. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan juga pengetahuan tentang manajemen kinerja.